Oh, slow dong. Sambil YouTube kayaknya dah. Ya. Gangguin yang biasa aja. Next time kita coba. Oke. Udah direkam belum? Belum. Berarti YouTuber itu lama ya settingnya ya? Ya nggak? Ada nggak di antara kalian yang YouTuber? Siapa? Apa channel? Apa Bali? Tentang apa? Bisa perlu belajar nih sama Nova nih. Cara ngurusin screen ya. Macet ya? Kenapa? Kedinginan? Panas, Pak. Swingnya matiin aja. What heaven aja naon? Ngambul ya. Kalian ada yang nggak mau ditayangkan live tapi kaliannya mau nih.
Ya, ini harus diaktifasi. Habis yang edit tuh dia. Ada. Ini harus edit ya, PowerPoint-nya. Pakai ini ya. Ini live. Kurang ya. Nggak usah tegang-tegang ya. Oke adik-adik, sebelum kita mulai kelas hari ini, ada baiknya kita berdoa. Semoga diberi kelancaran dan juga semoga apa yang kita pelajari bisa memberi manfaat ya. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai kelas, saya cek dulu kehadiran. Kalau dari saya cek, saya lihat semua hadir ya. Ada nggak yang nggak hadir? Siapa? Ronaldo. Kemana? Pindah ke? Oke. Tapi yang lain hadir semua ya? Oke. Kita lanjut topik hari ini ya. Di kuliah TIK yaitu tentang IoT, Internet of Things. Nah, jadi sebelumnya saya sudah tugaskan adik-adik untuk mencari tahu ya dari beberapa sumber, dipelajari dahulu tentang IoT. Nah, sekarang kita bahas tentang Internet of Things atau IoT. Nah, di sini outline-nya, jadi ada kurang lebih seperti ini ya, ada 4 ya. Jadi setelah mengikuti mata kuliah ini atau sesi perkuliahan ini, adik-adik nanti dapat mengerti dan memahami yang pertama konsep yang pengertian Internet of Things, kemudian mengapa Internet of Things itu penting, kemudian adik-adik juga akan mengerti dan memahami
penerapan IoT dalam berbagai bidang. Nah, yang terakhir nanti setelah perkuliahan ini juga adik-adik akan bisa memahami tantangan dari IoT ke depannya seperti apa. Oke, sebelum lanjut ke pengertian tentang IoT, adik-adik coba bisa dilihat pada layar. Apa yang kalian lihat? Google Maps. Ada di sini yang belum pernah pakai Google Maps? Jadi semua udah pernah pakai Google Maps. Apa kaitannya Google Maps sama IoT? Ada yang bisa bantu? Kenapa saya tampilkan Google Maps? Kita sekarang materi tentang IoT, Internet of Things. Jadi coba yang kalian ketahui atau relate-nya apa sih Google Maps sama IoT ini? Salah nggak apa-apa. Jadi salah satu saya ambil contoh Google Map. Ayo, salah nggak apa-apa. Ya Jesse. Google Maps itu kan internet Pak, jadi dia berkaitan dengan internet. Iya, berkaitan dengan internet. Yang lain? Ini sebelum kita masuk ke pengertian IoT, jadi saya ingin mengajak kalian dulu sedikit ya pembuka lah, traveling dulu. Kenapa Google Map? Alasannya apa? Tadi berkaitan dengan internet. Yang lain? Ada apa nih? Apa? Gadget, smartphone ya. Ada smartphone. Ada apa? Ada data ya. Ada data. Berarti kira-kira kalau cara kerja Google Map itu seperti apa? Kalau kalian misalnya ingin pergi ke suatu daerah, kalian nggak tahu nih daerah itu jalurnya lewat mana, atau mau pergi ke suatu daerah atau macet apa enggak, kalian pasti memakai Google Map ya nggak? Smartphone. Kira-kira cara kerja sederhananya seperti apa? Cara kerja sederhananya seperti contohnya kita meminta data ke Google Map, Pak. Misalnya kita mau ke tempat yang ingin kita tuju tapi kita tidak tahu jalannya, kita meminta data ke Google Map dan Google Map-nya itu mencarikan data, misalnya data tercepat untuk sampai tujuan tersebut dan menginformasikan bahwa jalan dan tercepat dan apakah jalan itu macet atau tidak, seperti itu, Pak. Oke. Ada yang lain? Kira-kira ada pendapat lain? Ya? Ya, menurut saya penggunaan GPS di IoT ini sebenarnya bisa dikombinasikan dengan beberapa seperti pengelompokan. Misalnya ini tentang paket ya, jadi kita sistem barcode, di mana di barcode itu terdapat beberapa golongan. Jadi jika misalnya kabupaten Buleleng itu merah, Jemberana itu kuning, Pak. Jadi kita sudah punya kode barcode Pak di paket. Jadi untuk menerapkan sistem otomatis tersebut, Pak. Oke, terima kasih. Nah, jadi kenapa di sini saya tampilkan Google Map ya, salah satu contohnya. Jadi Google Maps ini artinya dia terkoneksi ke internet. Kemudian untuk bisa terhubung ke internet, dia memerlukan data dari smartphone kalian ya nggak? Nah, karena rata-rata untuk bisa mengakses aplikasi Google Map adalah menggunakan smartphone. Nah, smartphone-nya ini kan ada GPS ya nggak? Ya, ada GPS-nya. Ya, kalau tidak salah, kemarin dari beberapa sumber yang saya baca, dari tahun 2009 ya, Google sudah melakukan suatu kebijakan, artinya bisa mengaktifkan GPS di layanan smartphone Google Service. Nah, jadi ketika GPS diaktifkan, jadi GPS akan mengirim data kecepatan
Ya, kalian yang ada di jalan mengirim data kecepatannya ke servernya Google, ya, ke cloud-nya Google. Berarti ada data yang dikirimnya nggak? Data kecepatan. Nah, ini baru misalnya ada beberapa di jalan itu kan nggak mungkin hanya satu orang ya. Nah, jadi ada banyak informasi beberapa gadget yang mengirimkan data ke servernya Google, ya nggak? Data baik itu data kecepatan. Nah, kalau jalannya lancar berarti kecepatan yang dikirim lebih cepat. Kalau misalnya kalian lagi jalannya pelan berarti kecepatan yang dikirim lambat. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu awalnya, sampai di sini paham ya? Nah, kemudian bagaimana kok dia bisa tahu? Kenapa dia bisa tahu macet apa enggak? Kenapa dia bisa tahu macet apa enggak? Kenapa dia bisa tahu macet apa enggak? Seperti yang sudah disebutkan tadi, berarti kan masing-masing gadget Android itu mengirimkan data ke cloudnya Google ini bahwa saya ini ada di sini dengan kecepatan segini dan lain-lain. Berarti jika beberapa orang dengan membawa gadget yang sama, misalkan berkumpul di Jalan Ahmad Yani, itu kan cloudnya juga sudah tahu di sana bahwa datanya ada 10 orang yang berkumpul di tempat ini. Maksudnya sedang berkendara begini-begini. Berarti kan jalannya tahu jalannya padat. Itu sih menurut saya. Oke, terima kasih Rats. Bagus sekali jawabannya. Kasih aplaus. Jadi ya kita bisa tahu kepadatan lalu lintas itu dari data masing-masing, data dari gadget yang dikirim ke server Google. Jadi semakin banyak data yang dikirim, berarti semakin akurat, ya enggak? Nah, semakin banyak data yang dikirim berarti semakin akurat. Nah, ini dari beberapa sumber saya ambil, hampir 72%. Jadi gadget yang ada di seluruh dunia ini adalah menggunakan sistem operasi Android. Nah, kenapa kalian pakai Google Map itu di mana-mana aja bisa, karena masif dia datanya. Ya, nah, 72% yang menggunakan Android, kemudian iOS-nya 26%, kemudian Samsung 0,14, Nokia 0,03. Jadi yang paling tinggi yang digunakan sistem operasinya Google, 72% di seluruh dunia. Ya, oke. Sambil contoh yang kedua, tadi kan Google Map. Jadi yang kedua adalah yang bisa kalian adik-adik lihat apa yang di layar? Smart Home. Nah, apa kaitannya dengan IoT? Nah, smart home kalau di sini kebaca nggak? Oke, saya bacakan ya. Oke, di sini ada namanya smart meter. Smart meter di meteran listrik itu. Oke, smart meter misalnya untuk tracking berapa sih penggunaan listrik, ya. Nah, kemudian ada smart smoke detector. Fungsinya berapa? Ya, jadi pendeteksi asap ada kebakaran atau enggak. Kemudian ada motion detector. Ya, ini ditempatkan di jendela. Nah, kira-kira fungsinya untuk apa? Untuk keamanan ya, proteksi ya. Nah, jadi kemudian kita ada smart light. Nah, jadi lampu-lampu ini ya, hidup dan matinya bisa dikontrol secara otomatis. Ada smart lock yang ditempatkan di pintu. Nah, artinya semua dari mau smart meter, motion detector, ada smart light, ada smart lock. Nah, ini berupa sebuah device, ya nggak? Device yang terhubung ke internet.
kemudian bisa dimonitoring atau dikontrol dari jarak jauh. Nah, seharusnya sampai di sini kalian sudah tahu pengertian dari IoT. Nah, kira-kira ini adalah bagian dari IoT. Nah, di sini dari beberapa sumber di sini, yang pertama adalah things atau device. Nah, device ini tadi berupa sensor, aktuator, ya. Jadi untuk mendeteksi suatu keadaan gejala, tadi detektor asap, ada motion. Nah, ini things-nya. Nah, ini berupa benda fisik, ya nggak? Benda fisik atau objek fisik. Kemudian ada gateway. Nah, gateway ini kemarin di awal tempat saya jelaskan, gateway adalah untuk apa? Meneruskan, ya nggak? Nah, meneruskan ke internet, ya. Jadi ada informasi yang didapat dari sensor. Nah, ini berupa data kan. Ada misalnya tadi motion detector, ada pergerakan apa enggak. Nah, datanya dikirim ke internet melalui gateway. Nah, gateway di sini adik-adik bisa menggunakan Wi-Fi, access point, atau GSM atau lainnya. Kemudian data itu akan diteruskan ke cloud, disimpan di cloud, ya, simpan di cloud. Nah, ini adalah cloud system storage. Nah, beberapa perusahaan menggunakan memberi layanan cloud, ada yang secara free, ada yang secara berbayar. Nah, di sini beberapa contohnya, kelihatan ya. Ada AWS, ada Oracle, ada Cisco. Nah, itu berbayar. Nah, kalau adik-adik untuk belajar membuat project IoT, biasanya ada ThingSpeak. Ya, pernah pakai kan? ThingSpeak, Arduino Cloud, itu ada yang free, tapi terbatas. Nah, kemudian dari data-data yang tersimpan di cloud, nah tadi bayangkan tadi Google Map-nya itu sekarang ada ribuan, bahkan jutaan gadget yang terhubung ke internet, dan data informasi kecepatan itu semua ditampung di cloud. Ya, berarti ada data yang masif, ya, sangat besar. Nah, itu namanya big data. Ya, itu adalah namanya big data. Big data itu kumpulan dari ribuan atau bahkan jutaan data yang dikumpulkan dari sensor-sensor yang tadi, yang tersimpan di cloud. Nah, itu namanya big data, ya. Nah, kemudian big datanya ini bisa dianalisis. Nah, big datanya bisa dianalisis, ya, bisa dianalisis. Nah, kemudian untuk membuat suatu kebijakan atau decision. Nah, kayak tadi ada yang temannya Dede sampaikan, Raj, ya. Jadi kalau misalnya di Jalan Ahmad Yani tadi ada misalnya beberapa gadget yang jalannya misalnya mengirimkan data misalnya 5 km per jam, ada 50 gadget ke Google. Nah, berarti di big datanya itu dianalisis, oh, ada banyak gadget nih yang pergerakannya lambat. Nah, berarti di sana terjadi kemacetan. Jadi datanya itu dianalisis. Nah, bisa membuat suatu kebijakan atau membuat decision. Oh, tadi lewat jalan itu adalah macet merah nih. Ada nggak rute alternatif? Nah, di sana akan muncul rute alternatif. Nah, kemudian setelah dianalisis, ditampilkan di user interface. Nah, user interface ini bisa berupa laptop, tablet, atau handphone, atau kalau sekarang kan ada smartwatch, ya, bisa juga, ya nggak? Ini bisa nggak nge-track pakai Google Map? Bisa. Nah, jadi secara garis besar itu adalah konsep IoT.
Nah, seharusnya dari penjelasan singkat ini kalian sudah bisa menangkap atau memahami apa itu IoT. Ya. Oke, sampai di sini jelas? Ada pertanyaan? Cukup paham? Apa paham? Paham sedikit? Banyak? Yang di tengah-tengah ini apa Pak? Yang sebelum big data. Yang mana? Di bawahnya usernya itu dah. Ini Ya. analisis. Berarti dia dari cloud dianalisa dulu, baru ke big data gitu Pak? Enggak, artinya dari big datanya itu kita analisis untuk keperluan apa dia. Baru ke user interface. Ya, jadi dari semakin banyak data seharusnya membuat keputusan itu semakin berkualitas dia. Jadi karena yang mengkonfirmasi kan banyak jadinya. Nah, bayangkan tadi hanya ada satu gadget aja di Jalan Ahmad Yani, satu atau dua. Nah, ternyata dia berhenti minum kopi gitu kan. Nah, dilihatnya merah. Nah, kan artinya datanya sedikit kan kualitas output yang dihasilkan kurang bagus. Nah, bayangkan ada 100 gadget 100 orang di sana. Nah, kemungkinan berarti padat jalannya benar. Jadi, kalau semakin banyak data yang didapat untuk dianalisis itu akan menghasilkan output yang lebih berkualitas. Nah, oke, jadi apa itu IoT? Nah, dari beberapa sumber ada banyak sekali pengertian arti dari IoT. Nah, itu dari penjelasan tadi juga bisa kalian bahasakan sendiri atau bisa dibahasakan seperti ini secara sederhana ya. Dapat diartikan sebagai jaringan dari benda-benda yang terhubung ke internet dan dapat saling berkomunikasi, bertukar data secara independen atau terkontrol. Nah, ada juga beberapa sumber yang lain menyebut kumpulan atau jaringan dari objek fisik dan lain-lain. Ada banyak sumber, tapi secara sederhana seperti ini artinya. Nah, kemudian things pada konteks IoT dapat berupa benda-benda fisik seperti yang sudah kita bahas tadi, atau perangkat apa saja dengan sensor internal apapun yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, mentransfer data melalui jaringan tanpa interferensi manual. Itu things-nya. Jadi things-nya itu ada juga IoT yang mengatakan Internet of Everything. Jadi things itu bisa bendanya bisa berupa apa aja. Dari sensor pun ada banyak. Kalau tadi kan contohnya di smart home. Nah, kalau misalnya kita pakai dalam aktivitas sehari-hari, nah di smartwatch ini ada juga sensornya. Nah, kalau saya mau ngecek berapa sih kadar atau kadar oksigen, tekanan darah, nah, bisa saya cek. Things-nya itu adalah objek-objeknya itu, benda-benda sensornya itu. Atau aktuator, misalnya ingin mengontrol suatu menyiram air, berarti kita menghidupkan motornya. Seperti itu things-nya. Nah, benda-benda ini bisa berupa perangkat elektronik, kendaraan, alat rumah tangga, mesin industri, dan lain-lain. Yang membuat benda ini menjadi pintar dalam tanda kutip ya adalah sensor, perangkat lunak, kemudian konektivitas jaringan yang memungkinkan mereka mengumpulkan, mengirim, dan menerima data dari internet ataupun jaringan lainnya. Oke, nah itu adalah pengertian dari IoT. Jadi itu bisa kalian bahasakan sendiri. Ya, sampai di sini. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Nah, mengapa Internet of Things itu penting? Mengapa IoT itu penting? Nah, tadi sempat kita singgung, lebih banyak data berarti bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Jadi semakin banyak data, tadi data yang tersimpan di cloud itu, big data itu. Jadi semakin banyak data, berarti kualitas keputusan yang diambil akan
bisa semakin baik. Akhirnya banyak yang mengkonfirmasi seperti itu. Nah, kemudian kemampuan untuk memantau dan melacak berbagai hal. Kemampuan untuk memantau dan melacak berbagai hal. Nah, kalau di sini, ini kalau kalian perhatikan ada beberapa warna. Ada merah, Hijau. ada hijau, ada ungu ya. Ya, ada 3 kelompok ya. Sini saya kelompokkan menjadi 3. Ada yang merah untuk proteksi, yang hijau untuk saving money ya, untuk penghematan uang, dan yang ungu untuk make life easy, jadi memudahkan kita ya. Nah, sini yang merah contohnya smart smoke detector, nah, kemudian smart motion detector, kemudian smart outdoor security camera, smart doorbell. Nah, berarti yang merah-merah ini adalah untuk keamanan, untuk proteksi. Nah, berarti kemudian yang hijau-hijau adalah untuk penghematan uang ya. Nah, misalnya smart meter. Nah, dengan kita mempunyai smart meter, kita tahu tagihan listrik kita sebulan berapa. Nah, dari data itu kita bisa ambil, oh perangkat yang hidup misalnya ada 10 nih dalam sebulan hidup terus menerus. Nah, kita bisa melihat dari datanya itu, oh ternyata AC tidak perlu saya hidupkan terus menerus, hanya cukup saya pulang kerja aja atau pulang kampus saja selama 2 jam misalnya, atau yang lain. Nah, untuk menghemat pengeluaran. Kemudian yang biru misalnya make life easy, smart garasi, pintu smart garasi. Artinya biasanya kalian untuk keluar rumah perlu keluar dulu, buka ya, kalau ada orang yang bukain, kalau enggak, kalau pernah misalnya kerja kantor, tinggal dari smartphone kalian pencet buka, keluar pencet tutup. Atau misalnya mau 5 menit sebelum sampai rumah kalian hidupkan AC dari jarak jauh. Atau kalian misalnya bepergian keluar kota lupa mematikan lampu, ya, kalian bisa switch off dari aplikasi. Itu memudahkan hidup kalian. Ya, mengapa IoT itu penting? Nah, tadi kemampuan untuk memantau dan melacak berbagai hal. Jadi memantau lampu rumah kalian, memantau keamanan rumah kalian. Itu baru contohnya di smart home aja, belum di aplikasi yang lain. Maksud di bidang yang lain. Kemudian efisiensi dengan menghemat sumber daya. Seperti tadi, dengan adanya smart meter, kalian bisa menghemat pengeluaran. Jadi bisa menghemat listrik. Nah, misalnya, atau misalnya smart wash ya, mesin cuci. Nah, kalian bisa atur di sana. Nah, kemudian yang terakhir, kualitas hidup lebih baik. Artinya nyaman kalian, misalnya kalau misalnya kalian keluar kota lupa mematikan lampu, atau ada nggak yang masuk ke rumah kita, atau ada pencuri atau enggak, kan artinya kalian stres di luar. Misalnya kalian lagi tugas atau ada lomba atau kerja di luar, stres kalian. Nah, kalau dengan IoT ini bisa kalian monitoring, kalian pantau, jadi kualitas hidup kalian lebih baik. Nah, sama kayak tadi buka pintu gerbang udah otomatis. Jadi kualitas hidup kalian lebih baik. Nah, itu beberapa dari poin-poin penting, poin-poin mengapa IoT itu penting. Itu masih banyak lagi. Ini hanya saya capture beberapa. Oke. Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Oke. Kemudian penerapan IoT dalam berbagai bidang. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Oke. Ini adalah smart city.
atau kota pintar. Nah, kalau sekarang kira-kira di Indonesia udah ada belum smart city? Yang benar-benar smart city. Jadi konsep dari smart city itu, jadi semuanya smart ya. Jadi mau lampu lalu lintas, mau parkir dan lain-lain. Nah, jadi penerapan IoT itu bisa digunakan di berbagai hal, hampir semua hal sih. Misalnya smart agriculture. Nah, contohnya apa? Contohnya apa? Smart agriculture atau smart farming. Nah, kampus kita kan buat ya prototype di Jinang Dalam, di kampus Jinang Dalam. Dia membuat greenhouse ya, ya nggak? Nah, ini adalah bagian dari smart agriculture. Nah, di sana kan dirancang itu pemipaannya untuk jalur distribusi nutrisi ke tanaman kan. Sempat lihat nggak di Jinang Dalam? Belum ya. Jadi dekatnya dari apa namanya? Stadion lapangan tenis indoornya itu di belakangnya. Nah, itu lagi dibuat prototipe atau percontohan dari smart agriculture tapi berbentuk mini. Ya, jadi IoT bisa digunakan di smart agriculture. Nah, salah satu contohnya itu fungsinya untuk apa? Untuk apa? Di apanya? Di teknologi apanya? Di teknologi apanya? Misalnya untuk memonitoring dari pH tanah ya, kelembaban tanahnya nggak? Nah, kita menggunakan sensor yang digunakan untuk mengukur dari kelembaban tanah. Nah, misalnya kalau di pembacaan sensor itu misalnya kering, nah berarti perlu menghidupkan air motor untuk mendistribusikan air. Ya. Kalau misalnya kalau dipakai di lapangan golf, kira-kira untuk apanya? Ya, menyiram rumputnya. Jadi bisa dipakai sistemnya. Artinya dibuatkan suatu sistem menyiram itu secara otomatis dia. Jam berapa atau jam berapa? Kalau lagi cuaca lagi hujan ya tak nyiram. Kalau misalnya cuacanya normal, terik, setiap jam berapa itu bisa diatur menggunakan sistem IoT-nya. Nah, itu sebagian kecil dari di smart agriculture ya. Kemudian smart home tadi udah. Kemudian ada smart mobility. Nah, smart mobility maksudnya apa? Atau bisa yang kasih contoh? Ya kayak tadi ya. Artinya ini bisa mengirim informasi untuk data yang diolah itu menghasilkan output macet apa enggak. Misalnya bisa juga, bisa ada kecelakaan di mana, bisa juga, ya enggak? Kemudian ada smart home atau di bidang healthcare. IoT bisa dipakai juga. Nah, contoh yang sederhananya ya di smartwatch-nya ini. Jadi kita bisa workout. Nah, artinya kita tahu berapa, misalnya berat kita sekarang 80 kilo. Oke. Target kita 3 bulan lagi turun 10 kilo. Nah, kita bisa merancang exercise per 1 minggu itu berapa kali kita workout, waktunya berapa lama, kita bisa program di smartwatch-nya kita. Nah, untuk mencapai target turun 10 kilo itu contoh sederhananya. Jadi berapa kalori yang sudah misalnya dibakar. Nah, itu data-datanya itu akan dikirim ke cloud, dianalisa. Dicocokkan nanti setelah 3 bulan tercapai nggak target penurunan 10 kg itu. Oh, ternyata berarti jadwal atau perencanaan workout itu dijalani dengan benar. Kalau nggak berhasil gimana? Nah, berarti ada bolong-bolongnya nggak kelihatan dia datanya. Untuk lifestyle bisa juga di smart home atau yang lain. Untuk apa misalnya di smart home?
Nah, kayak yang kakak tingkat kalian bikin kemarin itu monitoring infus kan bisa, ya nggak? Jadi selama yang dan masih sampai sekarang, jadi yang kebanyakan di rumah sakit umum yang sekarang yang terjadi adalah untuk kita tahu pasien itu kapan ganti infusnya masih banyak apa enggak, sedikit atau gimana, mereka secara manual ya nggak? Manual keliling kamar, ada 100 kamar, nanti susternya terbatas misalnya, ada cuma 5 misalnya, gempor ya. Kalau pakai sistem IoT kita bisa monitoring kamar mana, room mana yang memang urgent perlu diganti, itu yang diutamakan. Seperti itu. Itu di smart health atau healthcare. Smart government. Nah, di pemerintahan, contohnya untuk apa? Contohnya untuk apa? Peduli lindungi. Apa? Peduli lindungi. Apa? Peduli lindungi. Oke, peduli lindungi. Itu bisa. Jadi, tahu nggak peduli lindungi? Oh ya. Jadi waktu pandemi kemarin itu sebetulnya control people ya nggak? Kalian pergerakan kalian dibatasi nggak? Dibatasi. Nah, jadi pemerintah itu tahu kapasitas, misalnya mall itu isinya berapa orang, dan rumah sakit, kantor-kantor. Nah, dari aplikasi peduli lindungi itu. Jadi memanfaatkan sistem IoT. Jadi setiap kita mau masuk ke rumah sakit, mau nonton ke bioskop, ke mall, kita harus scan ya nggak? Scan barcode, scan, nah, di counting, ada 1 orang. Ya, baru dikasih masuk sama security-nya. Kalau nggak scan, suruh pulang ya nggak? Nah, kalau keluar juga scan. Nah, ini bisa. Kemudian di smart grid atau smart energy. Ini contohnya apa? Smart grid atau smart energy. Contohnya solar panel ya nggak? Nah, di solar panel itu bisa kita kasih sensor ya. Nah, jadi kalau di solar panel itu untuk bisa efisiensinya bagus, artinya solar panel itu nggak boleh kotor ya nggak? Tertutup debu. Ya. Nah, mungkin kita taruh kamera atau sensor yang mendeteksi kotor apa enggak. Kalau dia kotor, banyak debu, penyerapan cahaya mataharinya nggak akan maksimal, jadi nggak akan menghasilkan energi sesuai yang diharapkan. Itu bisa contohnya. Dan masih banyak lainnya, atau di education, untuk pembelajaran. Untuk anak-anak SD ya, kita biasa pakai smartphone juga ya. Nah, nanti juga kalian akan PPL ya, atau sekarang namanya apa? PLP, asistensi mengajar kalian juga akan mengajar di sekolah. Nah, ini bisa kalian terapkan di education. Dan masih banyak lagi, atau misalnya di bidang kelautan, kemaritiman, atau di dirgantara pesawat terbang. Kalian pernah dengar flight radar nggak? Pernah ya? Belum pernah naik pesawat berarti ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi ya semoga nanti ada rezeki. Makanya ikut lomba ya. Jadi kalau kalian mau naik pesawat gratis, penginapan gratis, makan gratis, jalan-jalan gratis, ikutlah lomba. Ikut lomba, kalian di sana akan bersaing, mengeluarkan semua kemampuan kalian sampai lolos di tahap 4 besar. Untuk bisa final, kalian akan dibiayai naik pesawat, naik kereta, makan, jalan-jalan, akomodasi, semuanya akan dibiayai oleh lembaga. Itu sudah pasti. Jadi kalian kalau mau, ada yang bilang belum punya uang, ya gunakan. Nah, ini kalian pakai. Nah, gimana caranya? Ya, belajar dengan baik, ada lomba, ikuti peraturannya seperti apa, buat ide yang menarik. Nah, kemudian bimbingan sama dosennya, buat proposal, ajukan. Ya, syukur-syukur bisa lolos
sampai tahap misalnya final ya. Nah, kalian misalnya sekarang ini lagi banyak-banyaknya ya, lomba-lomba nasional, apalagi Undiksa kan sangat banyak sekali. Kemarin dapat penghargaan. Nah, nggak boleh stuck. Itu kalian sebagai penerusnya. Oke, kita lanjut. Sampai di sini ada yang ditanyakan, penerapan IoT dalam berbagai hal. Nah, tadi flight radar, sorry saya lupa. Flight radar itu kita bisa mengecek ini, pesawat atau maskapai pesawat apa yang terbang di area misalnya Bali. Nah, di area Jakarta mana, kita itu free flight radar. Nah, artinya setiap pesawat itu dia punya transmitter ya, dengan frekuensi radio yang sudah disepakati internasional supaya tidak mengganggu yang lain. Nah, dan juga ada GPS-nya juga di pesawatnya itu. Nah, GPS-nya mengirim ke satelit, yang radionya ngirim ke bumi datanya. Nah, dia bisa untuk mengetahui tracking posisi di mana pesawat itu berada. Makanya ada pesawat yang hilang kontak dan lain-lain kan ketahuan ya, karena mengirim dia datanya. Nah, itulah sistem IoT. Ada yang pakai satelit, ada yang pakai radio ke bumi. Nah, itu di bidang dirgantara. Atau bisa di bidang kelautan, IoT-nya dipakai untuk mengetahui posisi perahu ya. Nah, misalnya pernah nggak dengar perahu kapal tongkang tabrakan? Pernah ya? Pernah nggak di TV? Nah, berarti itu radarnya nggak berfungsi. Jadi kalau kapal gede seperti itu kan, untuk bisa belok itu butuh effort yang tinggi ya. Nah, makanya radar-radarnya itu yang menggunakan sistem IoT juga. Artinya jarak berapa ada kapal di depan, di belakang. Nah, udah bisa make decision harus ngapain. Nah, itu pentingnya sistem IoT seperti itu. Ada pertanyaan? Pas? Bisa dipahami? Oke. Kemudian yang terakhir, tantangan Internet of Things. Jadi selain dari kegunaannya yang sangat-sangat banyak ya, bisa dipakai di berbagai sektor, dari pemerintahan, di agrikultur, di dirgantara, di healthcare dan lain-lain. Nah, berarti ada tantangan juga di IoT. Tantangannya apa aja? Nah, di sini ada berapa nih? Ya, sebetulnya ada banyak. Ada dari berbagai sumber, ada beberapa, tapi yang saya capture di sini adalah kurang lebih ada berapa ya? Nah, ada di big data. Di big data, apa kaitannya? Tantangan di big data, artinya bayangkan setiap orang ini punya berapa gadget. Saya punya laptop satu, punya HP satu, saya punya smartwatch satu, 3 gadget ya, 3 gadget. Belum anak saya yang tab satu, belum istri saya, belum kakeknya, neneknya. Satu kakak ada berapa? Sekarang di Indonesia berapa juta jiwa? 270 juta jiwa. Kali itu 270 juta jiwa kali di rumah mungkin ada 10 gadget. Itu baru di Indonesia. Sekarang di Singapura, di Amerika, di dunia. Nah, berarti datanya kan itu perangkat ini semua tersimpan di cloud ya, big data. Berarti tantangannya gimana menyiapkan storage yang sangat gede ya nggak? Nah, storage yang sangat gede, kemudian untuk menganalisis data yang sebesar itu menggunakan metode tertentu ya nggak? Nah, nggak mungkin pakai metode sederhana. Dari ribuan data itu mungkin diklasifikasi. Oh, data pengguna internet dari misalnya dari Telkomsel. Oh, pengguna internet dari XL atau yang menggunakan 4G berapa persen. Seperti tadi. Nah, ini analisis data ini tantangannya sekarang.
Kemudian kata yang kedua apa ini? Connectivity. Ya, connectivity. Artinya konektivitas. Nah, berarti kalau semakin besar berarti harus di scale up dong konektivitasnya. Ya nggak? Nah, misalnya kalau saya pakai ini kan termasuk apa? WPAN ya. Wireless Personal Area Network ya. Nah, untuk yang ini konektivitasnya ya cukup dengan pakai Bluetooth aja ya, udah cukup. Ya. Nah, berarti kalau yang masif tadi berarti tantangannya di setiap daerah harus tercover sama jaringan, ya nggak? Jaringan internet atau lain-lain. Nah, sekarang kita udah rata belum connectivity-nya? Belum. Itu bisa menjadi smart city yang tadi. Kan semua cakupannya harus sudah tercover, ya nggak? Connectivity-nya. Tadi smart parking lah dan lain-lain. Nah, ini tantangan terbesar juga ada di connectivity. Oke. Nah, kemudian bisnis model. Bisnis model. Nah, di bisnis model ini beberapa perusahaan tadi yang mempunyai aplikasi cloud itu, nah, artinya mereka kan nggak mungkin juga ngasih secara gratis ya nggak. Nah, kita pakai Google misalnya, kita kan dapat free 15 giga ya cloud storage ya, ya nggak? Nah, bisnis modelnya seperti apa perusahaannya? Ada yang di awal ngasih free 15 giga, oh nyaman dia pakai nih, nyaman dia pakai, mau lebih dia harus nyewa, ya nggak? Ada misalnya, oh nyaman pakai Google nih, oh ini nggak pernah down servernya, emailnya, datanya diakses setiap saat, itu sangat-sangat bagus misalnya. Oh institusi kita bisa pakai Google Cloud, nah, itu adalah atau misalnya perusahaan cloudnya dengan subscriber berlangganan, mau bulanan atau apa, itu tantangan di bisnis model. Tapi selain dari tantangan ini juga setiap ada tantangan masih ada peluang. Nah, nanti kita bahas peluang. Kemudian yang selanjutnya tantangannya adalah interoperability. Apa artinya? Artinya perangkat-perangkat yang tadi saya pakai jamnya Samsung, HP-nya Android, sinyalnya Telkomsel, atau misalnya laptop saya Windows misalnya. Jadi beraneka ragam. Nah, gimana cara beraneka ragam ini supaya bisa kompatibel? Nah, harus ada satu standar ya. Nah, harus ada satu standar. Dengan beragamnya ini harus bisa kompatibel sehingga bisa saling terkoneksi. Kalau nggak ada standarnya nggak mungkin ya Samsung sama Apple bisa connect, ya nggak? Nah, harus sesuai standar. Kemudian awareness. Apa itu awareness? Ya, awareness. Ya. Jadi kita sebagai pengguna juga harus mempunyai pengetahuan yang bagus ya. Artinya, berarti gadget ini dipakai untuk hal-hal yang positif, bisa menghasilkan yang positif. Nah, ini juga kalau dari segi, kalau kita di akademik ya, karena kita mempelajari, ya jangan dipakai untuk hal-hal negatif. Nah, contohnya untuk nge-hack dan lain-lain. Nah, kalau dari segi masyarakat biasa berarti harus melek terhadap teknologi seperti itu. Nah, dan yang terakhir adalah yang paling penting security. Ya, jadi ini salah satu hal yang paling penting adalah keamanannya, security-nya. Jadi karena kalau nggak ada security-nya, semua data yang ditransmisikan adalah open ya, bisa dibaca. Nah, kalian transaksi internet banking menggunakan wifi yang ada di publik, layanan publik di kafe misalnya,
di tempat nongkrong kopi, kalian mau transaksi beli handphone misalnya pakai internet banking. Nah, kalau bisa, janganlah menggunakan connect ke wifi public untuk internet banking, itu bisa di capture dia data kalian. Atau misalnya mengunjungi situs yang harus HTTPS, itu security-nya. Atau misalnya di rumah kalian ingin memonitoring aplikasi misalnya lampu CCTV, nah password yang ada di HP kalian ya buat yang unik. Ini simpelnya ya. Kalau yang advance-nya di penelitian, di security-nya, bagaimana mengamankan suatu komunikasi, misalnya komunikasi wireless personal network, komunikasi WLAN, W1. Nah, kalau dari segi security di konsumernya seperti tadi membuat password dan lain-lain. Nah, tetapi dari tantangan ini, jadi setiap ada tantangan pasti ada peluang, ya nggak? Pasti ada peluang. Nah, di sini kalian bisa masuk nih. Misalnya ini awareness. Nah, kalian mungkin membuat suatu seminar, ya nggak? Misalnya orang awam ingin belajar IoT atau belajar coding IoT lah pakai Arduino, atau anak SMA nih ingin belajar tentang IoT karena mereka kurang tahu nih. Nah, kalian tahu, kalian bisa create seminar, ya nggak? Kalau kalian suka IT, kalian buat suatu security gimana cara mengamankan dan lain-lain. Misalnya connectivity, kalian misalnya pulang kampung nih, di kampungnya ada misalnya punya villa, ada 3 villa yang jaraknya lumayan jauh berjarak. Nah, mungkin di villa terakhir itu nggak bisa blend dia, nggak bisa connect sama internet. Nah, karena connectivity-nya nggak nyampe ke sana. Nah, kalian punya peluang di sana, memperluas jaringan internetnya, ya nggak? Nah, jadi setiap ada tantangan pasti ada peluang, seperti itu. Oke, bisa dipahami tentang IoT? Gampang ya? Gampang? Menarik apa enggak? Menarik. Oke, berarti ada tugas ya? Oke, tapi sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan tentang IoT. Jadi tadi beberapa kita udah bahas tentang konsep pengertian IoT. Kemudian apa lagi? Penerapan IoT di berbagai bidang. Kemudian mengapa IoT itu penting? Ya. Kemudian tantangan dari IoT. Nah, kira-kira ke depannya, di masa depan IoT ini seperti apa bayangan kalian? Jadi kalau melihat tren yang ada sekarang kan, internet itu semakin tumbuh ya, semakin tumbuh. Jadi belum ada menunjukkan hal penurunan ya, tumbuh terus. Nah, begitu juga perangkat-perangkat IoT ini akan tumbuh terus. Nah, jadi peluang buat kalian kedepannya ya akan banyak ada peluang-peluang baru. Kalau dari segi ini ya, peluang usaha. Jadi kalian yang teknik-teknik ini yang akan banyak panen nanti kalau mau mengikuti perkembangannya. Oke, mungkin ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak, cukup ya sampai di sini ya. Oke, terima kasih adik. Kita cukupkan hari ini. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih Sehari. Om Santi 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 Om. Terima kasih.